ketika Anda lagi mengerjakan sesuatu. Kan namanya udah berkeluarga nggak apa-apa kan. Iya. Terus? Mendingan Jadi gini pacaran. ngomongnya ya. Iya Mas. Ketika sedang latah, Latah. dan Anda nggak nyaman banget saat itu. Ingat nggak? Iya. Kapan? Waktu itu Mas pernah ingat gak kapan tuh ya? Ini kayak Gatot Sunyoto ya. Waktu syuting, Oke, syuting. sekarang saya minta tolong Mas, Hmm. ya, bayangin di tangan yang ini, ya, parem, bayangin. Nggak, hitungannya kardio lah. Iya. Sama kayak treadmill. Oke, jadi masih ada lelahnya ya. Oke. Ya. Nggak boleh, ini bunyi. Nggak Bunyi boleh kalau dipukul. digini. Nggak boleh dipukul. Kalau mau pukul Dedi aja. Pukul. Ampun, Mbak. Oke, ya. Pemirsa sekarang udah ada teman-teman saya nih. Ada Daus, ada Edi, dan juga ada Pak Tirta yang punya masalah sama. Mereka latah. Ada yang ringan, ada yang berat. Jadi gini, kalau misalnya seseorang melakukan sesuatu tanpa dia inginkan, tanpa dia sadari, itu namanya melakukan sesuatu di bawah sadar, refleks. Apapun yang kita lakukan di bawah sadar, misalnya katakanlah, misalnya seperti ini. Ya. Tuh. Ini saya kenapa dia nyalamin saya? Karena budaya bilang bahwa secara bawah sadar kalau misalnya saya ajukan tangan, orang pasti nyambut. Itu di bawah sadar. Jadi yang kita lakukan adalah menambah program baru di bawah sadar untuk mengoverride tanda petik ya, menimpa program yang lama sehingga pelan-pelan program yang lama itu bisa hilang atau terhapus. Tetapinya kadang-kadang orang beranggapan bahwa program yang baru itu bisa menggantikan 100%. Kalau tidak dibantu oleh masyarakat sekeliling juga, dilawan lagi, maka saya bilang tadi, yang harus dimaafkan itu dia atau kita sebetulnya. Oh gitu ya. Kalau sudah kita taruh ke dalam, Ya, misalnya contoh konkretnya, digigit bener. biasanya kalau melalui hipnoterapis itu biasanya si pasien atau klien dari Mas Kirdi ini dia apa? Ditidurkan dulu atau misalnya? Oke. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Mas Kirdi. Sebetulnya hipnoterapi itu kan sesuatu yang menggunakan hipnosis dan orang banyak beranggapan hipnosis kan pakai energi dan lain sebagainya. Padahal enggak. Kita masalah komunikasi dengan psikologi dan pikiran orang lain. Dan sekali lagi yang dilakukan adalah satu, membuat orang itu fokus pada sesuatu hal. Kemudian yang kedua adalah membuat dia bisa menggantikan program itu sendiri. Nggak harus tidur. Oh oke ya, tapi dihipnotis. Oh, kalau secara mentalis gimana nyembuhinnya? Kalau saya gampang, kalau saya hanya melihat bahwa yang namanya manusia pasti punya sebuah kontrol dalam pikiran. Oke, kalau dalam hipnosis maksudnya adalah ke subconscious, kalau dalam seni mind control maksudnya adalah ke unconscious. Berarti harus ada dominansi di antara pikiran dia dengan pikiran saya. Dan sebagai manusia, dia pasti punya kontrol terhadap pikiran. Nah, kontrol itu yang harus dibalikan kembali dengan cara dominannya. Dibalikan lagi, dan itu gampang. Oke. Nah tadi itu versi mentalis dan hipnoterapis, dan sekarang kita pengen tahu bagaimana Mas Kirdi akan menyembuhkan Daus mungkin, dan bagaimana nanti Mas Dedi akan menyembuhkan Pak diri sendiri Tirta. gitu. Mungkin Sepertinya bisa, Mas. Paling tidak mungkin penyembuhan ini sekarang ya. Oke, Mas Daus. Ya. Sekarang saya minta Anda ingat nggak satu tempat, satu kondisi pas ketika lagi melakukan sesuatu, ketika terus ML. dikerjain. Bukannya itu Mas, nanti ceritanya nanti aja kayak itu saya. Ketika Anda lagi mengerjakan sesuatu. Kan namanya udah terus? berkeluarga nggak apa-apa kan. Iya. Terus? Mendingan Jadi gini pacaran. ngomongnya ya. Iya Mas. Ketika sedang latah, Latah. dan Anda nggak nyaman banget saat itu. Ingat nggak? Iya. Kapan? Waktu itu Mas pernah ingat gak kapan tuh ya? Ini kayak Gatot Sunyoto ya. Waktu syuting, syuting. Oke, sekarang saya minta tolong Mas, ya, bayangin di tangan yang ini, ya, parem, bayangin saat itu terjadi. Bayangin saat itu terjadi. Oke, capek banget saat itu. Bisa? Nah, sekarang pelan-pelan Anda nggak suka. Mas Daus nggak suka kondisi itu. Sekarang Mas Daus bayangin bahwa gambarnya berubah jadi hitam putih, Mas. Bisa? Oke, hitam putih. Sekarang kecilin Mas gambarnya. Jadi kayak foto, terus berhentikan. Seolah-olah jadi kayak foto. Bisa? Oke, sekarang bayangan tidak menyenangkan ini, oke, kasih list, seolah-olah foto, terus pegang Mas. Pegang, oke, terus rasakan bahwa bayangan ini Mas Daus bawa ke tempat sampah di rumahnya Mas Daus. Bisa? Buang Mas. Oke,
buang. Ada apa di tempat sampah itu? Banyak. Apa Mas? Keluarga saya ada di situ. Oke, mau nggak ngobok-ngobok tempat sampah? Nggak mau. Oke, udah ya di situ ya. Tinggal Mas, jauh-jauh. Oke, sekarang buka mata dulu Mas. Oke. Gimana saya nih? Kayak yang gimana ya? Oh masih ke tempat tadi. Mas Daus. Oke, sekarang saya minta Anda pejamkan. Lihat jari saya, lihat jari saya. Lihat jari saya, fokus ujung jari ya. Fokus ujung jari, lihat. Fokus terus. Oke, fokus terus. Dan kalau mendekat, silahkan pejamkan mata. Begitu nempel, pejamkan mata, rasakan mengantuk sekali. Mengantuk sekali, rasakan. Mengantuk sekali, rasakan. Rasakan sangat mengantuk, sangat mengantuk. Bagus sekali, rasakan. Sekarang Mas Daus, rasakan tubuh Mas Daus seperti melayang. Sekarang Mas Daus, bayangkan kondisi ketika Mas Daus dikagetkan, tapi Mas Daus tidak bereaksi. Sekarang rasakan bayangan ini masuk dalam diri Mas Daus menjadi satu dan jadi diri satu dengan Mas Daus. Mas Daus sekarang ada Mas Daus baru yang tidak berubah ketika dikagetkan. Mas Daus bisa tetap fokus. Oke, Mas Daus bisa tetap fokus. Dan Mas Daus sekarang adalah Mas Daus yang baru yang tetap fokus ketika dikagetkan. Baik Mas Daus, saya akan hitung dari 1 sampai 3, begitu dengan 3, silakan buka mata kembali dalam kondisi segar, bugar, sehat walafiat. 1, 2, 3. Silakan buka mata kembali Mas Daus dalam kondisi segar, bugar, sehat walafiat. Oke. Gimana ya? Jadi gila. Malah jadi bencong nih. Kita tepuk tangan dulu buat Maskirdi Putra. Jadi kebetulan ada beberapa orang yang memang latah yang cukup baik menerima istilahnya katakanlah perintah ke bawah sadarnya dia. Baik perintah oleh orang lain, dominansi kata Mas Dedi, maupun oleh dirinya sendiri. Nah kebetulan Mas Daus cukup cepat, tapi sekarang pertanyaannya, ada yang menjamin nggak ketika dia balik ke teman-temannya nggak memberikan reward tadi? Ya Mas Dedi ya? Rantai yang tadi itu ya? Kayaknya emang susah ya ketika. Ini bukan kaget nih. Tapi udah. Emosi nih bawaannya bukan kaget nih. Oke. Jangan emosi lo. Nah sekarang giliran Deddy Corbuzier, seorang mentalis, akan menangani Pak Tirta. Mau kemana Pak Tirta? Jadi lihat penonton, lihat saya, dengerin saya baik-baik ya. Semua perintah yang masuk ke kamu cuma dari saya. Kamu punya kontrol terhadap pikiran kamu sendiri, benar? Ya kan? Jadi orang-orang lain yang masuk mempengaruhi pikiran kamu adalah orang-orang yang bodoh sekali. Karena semua yang diperintahkan kamu nggak akan masuk. Ya, tutup mata kamu, dengerin saya baik-baik. Semua perintah hanya berasal dari saya. Tidak dari orang lain, tapi dari saya. Setelah kamu buka mata kamu dalam hitungan 30 detik, hanya dalam 30 detik, latah kamu akan hilang. Ngerti? Ngerti? Ya, dalam 30 detik. Saya akan menghitung 1 sampai 30, pada hitungan 1 sampai 30, mereka akan mengganggu Anda, ledekin lagi. Katakan mereka balik, karena mereka orang bodoh semua. Ngapain? Betul nggak? Ya kan? Tapi setelah hitungan ke-30, latah kamu balik lagi. Ngerti maksudnya? Ya. Hanya pada hitungan ke-30. Hanya pada hitungan ke-30. Ketika mereka latahin kamu, balikin lagi aja. Mana ada orang latah seperti mereka. Mereka yang latah, bukan kamu. Ngerti? Buka mata kamu. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Pak Tirta, 10, gini dong. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Belum mandi. Ya kan kalau dari Deddy sendiri dan Mas Kirdi itu sebenarnya bisa untuk menyembuhkan orang latah menjadi permanen tidak latah lagi ya. Bisa sebenarnya. Nah, tapi kalau Pak Tirta sendiri mau nggak disembuhin secara permanen jadi Ya mau, jelas mau. Masalah capek. Iya, ya. Ya, apalagi kalau anak-anak tuh suka nggak ngerti kalau kita capek banget, tidur, bangun, udah godain lagi. Udah bawahnya udah emosi aja. Ya, karena memang itu sebenarnya haknya dia ya. Iya, Karena benar, hak hidupnya harusnya. dia, pikiran dia, pribadi dia mau disembuhkan apa tidak. Tapi memang kalau orang dilatahkan begitu, dia pasti akan capek. Maka perintahnya hanya datang dari saya seorang. Orang lain tidak akan bisa memerintah Anda kecuali saya. Mengerti? Kalau mengerti saya tidur terus sampai saya bangunkan. Oke, lanjutin aja. Ya. Oke. Permanen lu pulas lu ditidur. Permanen tuh kalau kayak gitu. Oke, kalau gitu kita lihat dulu siapa yang dipilih oleh penonton untuk ketemu Jeng Is ya. Tadi kita udah sama-sama sepakat merah untuk Edis dan hijau untuk Daus. Sekarang silakan penonton Daus. mengangkat siapa yang menjadi pilihannya. Silakan. Daus. Edi sudah pasti. Oh, Merah. Merah berarti akan bertemu Jeng Is adalah Edis Adelia. Jang, silakan Jang. Dan Aku
kita bangunin dulu nih. Bangunin aja deh, Dad.